Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful mau'ud. Fa shalawatullahi wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'uts. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah saat ini adalah momen tahun baru Islam. Berpindah dari 1441 menuju 1442 Hijriah. Tentunya kita semua memiliki doa agar tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Lalu apa tanda berhasilnya doa kita? Banyak orang yang salah menafsirkan bahwa tanda berhasilnya doa ya dikabulkannya doa itu sendiri. Padahal tidak demikian. Dalam kitab Al-Hikam menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanda berhasilnya doa bukan dikabulkannya doa kita. Jika kita merenungi sedikit saja di sini, kita renungi kata-kata dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa betul kata beliau. Mengapa? Karena akan ada terjadi dua cabang kesalahpahaman dalam memahami tanda berhasilnya doa ini. Ada fenomena di mana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ngotot semakin sulit terkabul doa-doa kita. Maka jika terkabulnya doa menjadi indikasi dari tanda berhasilnya doa, kita akan menjadi frustasi dan putus asa. Merasa bahwa Allah tidak menyayangi kita. Merasa bahwa Allah meninggalkan kita karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jadinya ketika setiap doa kita Allah kabulkan terus-menerus? Doa ini Allah kabulkan, doa itu Allah kabulkan. Dan ini akan sangat berpotensi bagi orang itu untuk takabur, untuk sombong, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, merasa makom lebih tinggi dari yang lain, merasa dekat dengan Allah karena semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa tanda berhasilnya doa itu? Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa tanda berhasilnya doa adalah sampainya engkau kepada dua rasa. Yang pertama adalah rasa hina dan rasa butuh kepada Allah di dalam doa kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, bayangkan ketika kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta. Namun yang kita lakukan adalah kita terus bermaksiat. Kita terus menduakannya. Kita terus mengkhianatinya, kita terus bermaksiat padanya. Lalu banyak sekali di antara kita yang berdoa tanpa merasa rasa malu kepada Allah, bahwa kita ada masalah dengan Allah. Kita memiliki banyak sekali salah kepada Allah. Itu tandanya adalah hamba yang tidak tahu diri. Maka tanda berhasilnya doa adalah sampainya kepada dua rasa. Rasa yang pertama adalah rasa hina kepada Allah. Rasa bahwa kita begitu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahwa diri kita begitu banyak salah
banyak maksiat, banyak mengkhianati Allah, banyak memprioritaskan yang lain ketimbang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa kepada Allah, muncullah rasa malu di hadapan Allah, muncullah rasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, apakah diri ini masih layak untuk berdoa kepadamu ya Allah, sedangkan dosaku begitu menggunung di hadapanmu ya Rabb. Namun ketika kita pun merasa hina, kita pun menyadari bahwa tiada yang bisa mengeluarkan kita dari segala beban permasalahan, tiada yang mampu selain Allah untuk dijadikan tempat bergantung. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita curhat, Allah tempat kita beribadah, dan Allah tempat kita kembali. Maka timbullah rasa yang kedua, yaitu rasa butuh kepada Allah. Rasa butuh itu yang menghadirkan, yang menjadikan doa kita jauh lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di momen yang kedua kali ini kita sedang dalam momen kemerdekaan. Mari kita maknai momen kemerdekaan ini dengan merdeka dari segala makhluk-makhluk. Merdeka kolbu kita dari segala kebergantungan kepada makhluk, dan hanya menjadikan Allah sebagai tempat kita bergantung. Perhatikan ekspresi cinta Nabiullah Yunus alaihissalam ketika berada di puncak kesulitannya. Ketika beliau terperangkap ke dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Apa yang akan beliau lakukan? Apakah beliau melakukan berdoa kepada Allah untuk terhindar dari segala kesulitan tersebut? Berdoa agar terlepas dari perut ikan paus? Berdoa agar terbebas dari gelapnya dasar lautan? Ternyata beliau tidak berdoa seperti itu. Beliau berdoa dengan cara memerdekakan dirinya dari segala kebergantungan kepada makhluk. Beliau meniadakan ilah yang patut disembah, yang patut dirindui kecuali Allah, dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau memerdekakan dirinya dan mengungkapkan ekspresi cintanya dengan fokus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tiada ilah ya Rabb yang patut disembah illa anta, kecuali engkau. Beliau sedang bercakap, bercengkrama, berduaan dengan Allah, berkholwat di dalam perut ikan paus, memerdekakan dirinya dari segala jeratan makhluk. Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, aku yang zalim ya Allah. Beliau menghinakan sehina-hinanya dirinya di hadapan Allah, dan tiada tempat lagi yang beliau butuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ketika kita mampu meniadakan makhluk, meniadakan ilah kecuali Allah, maka di saat seperti itu kita telah merdeka. Lalu apa itu ilah? Ilah tidak bermakna langsung Tuhan, pencipta, pemilik alam semesta, karena itu adalah namanya Rabb. Menurut Kamus Lisanul Arab dikatakan bahwa ilah adalah segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dipuja. Maka banyak sekali manusia yang salah menyembah dan salah memuja, menyembah jabatan, menyembah berhala. Lalu ilah juga bermakna dari kata laha atau aliha, yang artinya segala sesuatu yang dirindui, segala sesuatu yang dicintai. Maka banyak sekali orang yang keliru mencintai, keliru merindu. Harusnya kepada Allah, ini malah kepada makhluknya. Ilah juga berarti segala sesuatu yang dipentingkan dan diprioritaskan. Maka di saat hamba mampu meniadakan ilah-ilah palsu itu, meniadakan ilah bahwa tiada yang wajib kita sembah, tiada yang kita pentingkan, tiada yang kita rindui, tiada yang kita prioritaskan, illa anta, kecuali engkau ya Rabb. Dan kita mampu menghinakan diri kita di hadapan Allah. Subhanaka, mensucikan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku yang zalim ya Rabb. Di saat kita mampu memerdekakan diri kita, maka Allah dengan janjinya, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, Allah akan mengijabah doanya seperti doa Nabiullah Yunus alaihissalam. Wa najainahu minal gham, dan Allah singkirkan ketakutan, kekhawatiran dari dalam dirinya. Allah singkirkan kesedihan di dalam dirinya.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir ketika kita mampu memerdekakan diri kita dari segala jeratan makhluk, maka Allah akan memberikan kita sebuah garansi. Garansi itu adalah terbebas dari kesedihan dan kekhawatiran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, la khaufun, tidak ada ketakutan, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran, kesedihan di dalam dirinya. Semoga kita termasuk ke dalam kekasih-kekasihnya Allah yang merdeka dari segala jeratan makhluk-makhluknya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.